billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan Alhamdulillah buat jamaah yang di rumah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas tema ya, yang kita angkat dari pertanyaan jamaah nih ya. Jadi nggak usah khawatir, yang pertanyaannya jamaah yang belum dijawab, mungkin insya Allah akan dijadikan tema oleh teman-teman kita dari Islam Itu Indah. Nah hari ini saya mau baca Instagram dulu nih sebelumnya ya. Dari @zelole. Wah Zelole, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Teman saya punya hutang janjinya sebulan balik, tapi tiap kali ditagih banyak banget alasannya. Sampai hampir 4 bulan. Saya bingung Ustadz, gimana lagi harus nagih ke dia. Sedangkan saya perlu banget uang itu. Mana uangnya juga nggak sedikit, mohon arahannya Ustadz. Nah ini ya yang namanya manusia kadang-kadang begitu. Kalau giliran ngutang kayaknya aduh melasnya luar biasa. Pas giliran bayar ditagih kadang-kadang dia lebih galak daripada kita. Tahu-tahu Iya. di Instagramnya dia lagi jalan-jalan. lagi main. Emang kalau orang ngutang tuh ada aja alasannya. Molor terus bayarnya ya kan. Yang dirubah itu bukannya ininya apa namanya bukan dibayar tapi yang dirubah waktunya yang dirubah terus jadinya. Mau kesel serba salah nih pokoknya jamaah ya. Hari ini kita bahas aja deh. Biar sama-sama kita belajar seandainya kita pun harus berhutang. Kita pun harus belajar ini nih. Nah Masya Allah luar biasa. Temanya adalah kok nabung hutang bukan nabung pahala. Wah ini nih ya Masya Allah luar biasa. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Yuk sama-sama kita melihat sebuah video tayangan tentang seorang laki-laki nyawanya melayang usai ditagih utang 1 miliar. Nauzubillah ini dia tayangannya. Seorang pria berinisial GD ditemukan tewas pada Rabu malam dalam kondisi mengenaskan. Jasad korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dalam kondisi berlumuran darah dengan jasad terlilit tali. Istri korban yang mengetahui suaminya tewas hanya bisa menangis histeris dan harus ditenangkan oleh kerabatnya. Warga di sekitar rumah korban mengaku sebelum ditemukan tewas, korban menerima tamu yang diduga debt collector terkait dengan uang piutang senilai 1 miliar rupiah. Nauzubillah, nauzubillah. Nah ini kita langsung tanya sama guru kita Ustadz Abi Maki. Yang namanya hutang ini saya selalu diingatkan sama guru saya Ustadz Maulana. Kalau bisa jangan berhutang. Karena kalau misalnya hutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari katanya. Jadi kita nggak tenang hidupnya. Nah pertanyaan ini Nabi, apa benar buat orang yang berhutang ini, saya pernah dengar katanya amalannya itu selalu terkatung-katung. Terkatung-katung atau nyangkut istilahnya gitu loh. Nggak nyampe karena hutang ini. Nah pertanyaannya ini bagaimana proses dari sakaratul maut dari orang yang maaf nih masih mempunyai hutang Bi. Mohon izin penjelasannya. Bismillah. Izin Tafadhol, Bi. Maulana, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita melihat bahwa benarkah ruh orang yang mana ruh ini saat lepas dari jasadnya dan dia ternyata masih punya utang, kemana ruhnya ini? Bagaimana proses ruh ini? Subhanallah, hadis yang sangat luar biasa. Rasulullah bersabda dengan kata-katanya, iya, kalimatnya, ya Rabb, ternyata benar. Rasulullah SAW mengatakan ruh orang yang berhutang mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung, iya. Malam yuqda anhu dainu. Atau lebih jelasnya dengan mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah ruhu. Jadi jiwa seorang mukmin ruhnya itu tergantung mu'allaq. Sampai kapan? Sampai yang namanya dainnya ataupun yang nama hutangnya tertutupi. Apakah keluarganya yang menutupinya atau sahabatnya, silahkan. Maka saat orang yang sudah wafat terjadi yang harus diperhatikan kemana nih hutangnya.
di mana hutangnya? Kenapa jangan sampai yang diributkan warisan terlebih dahulu sementara tidak dicek hutangnya seperti apa? Bahkan ada hal yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberangkatkan para orang-orang yang berperang di jalan Allah, tiba-tiba Rasulullah dengan tegas mengatakan, yang padahal mau perang di jalan Allah, iya mau berperang. Rasulullah katakan, yang punya hutang balik, yang punya hutang kembali, yang punya hutang kembali. Sahabat akhirnya pada datang, memang kenapa ya Rasulullah? Percuma kalau seandainya engkau pergi ke medan perang, lantas engkau punya hutang, bahaya. Sampai Rasulullah dengan tegas mengatakan, hadisnya juga luar biasa. Yughfaru likulli syahidin illa dain. Artinya apa? Setiap orang yang mati atau wafat mati syahid, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Bahkan jangan sampai hutang ini kelak ditagih di akhirat, yang mana menjadi muflis bangkrut karena amalan syahidnya diserahkan kepada orang yang punten, yang minjem ataupun yang minjem uang tadi. Subhanallah, dibayarnya pakai amal soleh. Na'udzubillah. Lalu dengan mengatakan, bagaimana kalau pas lagi wafatnya? Pastinya jelas sekali Rasulullah dengan tegas mengatakan, orang wafat itu sesuai dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan apa? Ada orang karena terbiasa dengan mengatakan sedekah, maka begitu sedang wafatnya dia berteriak, aku belum sedekah, aku belum sedekah. Ada orang yang terbiasa minum khamr, padahal pas mau wafatnya dia teriak-teriak dengan mengatakan tuangkan minuman, tuangkan minuman. Kalau ada orang yang senang berhutang dan tanpa ada niat untuk bayar, hati-hati. Karena beberapa orang yang pinjam uang itu dengan mengatakan, nanti juga digratisin, nanti juga dikasih. Hati-hati, ini merupakan punten dosa yang tidak sedikit daripada akibatnya. Berarti bisa saja orang ketika akan melepaskan nyawanya lalu terbiasa meminjam uang, apa yang terjadi? Bisa jadi yang dipikirkannya itu, aku mau pinjam uang, aku mau pinjam uang. Kenapa? Orang ini akan wafat sesuai daripada kebiasaannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada lilitan hutang yang membuat kita sulit di dunia ini dan di akhirat. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Masya Allah ilmunya udah diingatkan kita pagi-pagi ya, kalau bisa kalau nggak terlalu kepepet banget atau nggak keperluan yang mendesak nggak usah ngutang. Nah tapi ini ada pertanyaan buat Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau izin nih. Apa benar ya jika seseorang ini memang dia berhutang ini dengan niat untuk sebenarnya ibadah? Dan juga membantu nafkah keluarga, bukan hidup mewah ya. Maksudnya kan ada orang ngutang ini buat hidup mewah. Tapi dia ngutang ini memang keperluan intinya gitu. Katanya ini Allah ini akan membantu untuk melunasi hutang orang tersebut dari jalan yang tidak terduga. Apa seperti itu Ustaz konsepnya? Mohon izin, silakan tafadhol. Izin Abi, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, 3 bulan 26 hari lagi Ramadan. Ayo kita berhitung-hitung. Kok berhitung-hitung? Supaya kita bisa tahu sudah berapa utang kita, dengan siapa kita berutang, dan berapa utang-utang kita. Nah dalam hal ini adalah bentuk penyelamatan. Dan dalam hal ini juga ternyata ada orang berutang, justru Allah kasih solusi, kasih jalan keluar. Allah bayarkan utangnya. Tapi jangan aku berutang, nanti Allah yang bayar, enak aja. Dalam hal ini berutang untuk ibadah atau membantu nafkah keluarga akan dibantu oleh Allah karena atas dasar kasih sayang. Ada atas dasar kasih sayang. Jadi maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Rasulullah SAW pun pernah berutang untuk Ahlus Suffah. Siapa itu? 80 orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Izin Abi, karena Abi adalah pakar sejarah untuk sirah Nabi. Nah kalau berbicara tentang berutang itu, jadi dia berutang karena terpaksa. Bukan berutang karena kemewahan.
Bukan berhutang untuk berpoya-poya, bukan berhutang karena ikut-ikutan, tapi berhutang karena atas dasar apa? Kasih sayang, karena terpaksa, tapi utangnya itu sesuai syariat, sesuai aturan. Jadi jangan berhutang karena menghinakan diri. Jangan berhutang karena menyepelekan. Jangan berhutang karena apa? Memang ada niat tidak mau bayar. Maka ketika orang yang seperti ini berutang, maka ada niat untuk membayarnya seperti tadi halnya karena kebutuhan. Kalau aku tidak berhutang gimana ya? Nah, dalam hal ini tapi ada niat untuk membayar, maka Allah akan membantu untuk melunasi utangnya dengan cara memberi solusi untuknya. Karena siapa yang ada niat untuk bayar utang, maka Allah akan membebaskan dia dari utang itu. Dengan cara apa? Dengan dibantu oleh Allah. Karena ada 3 orang yang dibantu oleh Allah. Yang pertama ada niat untuk menikah. Siapa yang ada niat untuk menikah, Allah bantu dia. Mulutnya udah bicara dia. Gak ada niatnya. Bukan mulutnya Ustaz, senyumnya itu loh. Saya cuma senyum doang, ada niatnya. Udah ada lagi Iya. bahasa-bahasanya saya cuma yang senyum sudah mau doang, keluar masih dari salah. mulutnya ini. Iya. Yang kedua, karena ada niat untuk mengurus agama Allah. Itu Allah akan bantu. Dan termasuk yang ketika ada orang mau melepaskan diri dari hutang, dari perbudakan, Allah akan bantu dia. Masya Allah. Tapi kalau Ustaz Maulana kayaknya yang pertama lebih senyum ya daripada yang kedua dan ketiga. Meniat Allahu untuk menikah. Akbar. Mudah-mudahan Allah bantu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang Ustaz Syam kita lanjut lagi nih ya. Bagaimana nih dalam Islam untuk menolak orang yang namanya mau minjem utang sama kita. Nah kita kan sebenarnya kan pengen menyelamatkan dia juga dengan cara kita berbohong demi kebaikan. Tapi yang namanya bohong ya kan kadang-kadang kita mikir juga, aduh gimana ya gak enak juga karena kita bohong nih. Tapi kalau kita gak bohongin, dia akan ngutang terus. Apalagi kalau yang ngutang yang namanya saudara, kita kan gak enak. Mohon izin Ustaz Syam penjelasannya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah dikatakan kalau ada seseorang teman kita, saudara kita yang memang hobinya berhutang dan kita kenal dia, kalau dia berhutang lebih banyak gayanya dibandingkan hutang untuk kebutuhannya. Dan kita tahu dan sangat tahu bahwa ketika dia berhutang bukan untuk sesuatu yang urgent misalnya, bukan untuk sesuatu yang penting, tapi hanya untuk dengan gaya hidupnya, memenuhi gaya hidupnya. Dan kita tahu bahwa dia tidak amanah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara menolak hutang daripada orang tersebut. Yang pertama, minta waktu lebih untuk memberikan hutang. Artinya begini, ada saudara kita datang, saya mau pinjam duit, maka yang kita katakan tunggu sebentar ya, saya pikir-pikir dahulu. Maka jangan langsung menolak dengan sesuatu, lu mah diutangin gak pernah bayar, jangan. Tapi katakan dengan baik, tunggu sebentar saya pikir-pikir dahulu. Ini akan membuat orang tersebut juga akan berpikir, oh mungkin ketika saya berhutang dahulu saya ada kesalahan. Maka minta waktu untuk memberikan hutang kepadanya, tidak langsung memberikan hutang. Yang kedua, tolak dengan berikan solusi. Saya nggak bisa ngasih segitu, tapi saya punya duit, kalau mau pakai aja. Kalau itu saya ikhlas berikan kepadamu. Artinya sering diajarkan guru kita, kelebihan daripada uang kita bukan uang pokok yang kita berikan. Karena biar bagaimanapun, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah itu lebih baik. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Artinya kita nggak usah nunggu dia punya hutang baru kita sedekahin. Dari awal kita sedekahin aja. Dari awal kita sedekahin bagaimana caranya? Yakni dengan cara memberikan apa yang kita punya kelebihan daripada kita, bukan memberikan hutang yang mungkin kita akan pikirkan setiap hari. Yang ketiga, kadangkala jujur itu memang diharuskan dan ini yang diinginkan Al-Qur'an. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
Kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, yang benar, yang jujur. Meskipun gak enak di dalamnya. Kita kan kadang gak enakan, wah kalau kita ngomong kayak gini ntar dia musuhin kita. Ntar kalau kita ngomong gini ntar silaturahimnya jadi putus. Kata Allah gak usah mikirin gak enaknya karena yuslih lakum a'malakum. Mungkin kau berpikir akan menjadi hubungan gak bagus. Tapi yuslih lakum a'malakum, kami yang akan memperbaiki semuanya. Mungkin menurutmu engkau akan putus hubungan, tapi kata Allah kami yang memperbaikinya. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka subhanallah, semua dari bahasa kita, dari tutur kata kita, dari tata krama kita, menolak pun ada adab-adabnya. Masya Allah. Jadi boleh Ustaz Syam ya kalau seandainya kita itu apa namanya menolak. Tapi bohong tetap nggak boleh. Oh, bohong tetap nggak boleh. jangan Tapi benar. lebih baik berkata menyakitkan ya. Betul, Tapi jujur. yang penting benar gitu. Betul. Bisa banget, izin sebentar. Ini kencing bagus banget. Oh Boleh pinjam? janganlah. Pinjam sebentar doang. Mau buat apa, Li? Pinjam dulu. Buat apa? Enggak, pinjam aja dulu Buat sebentar. apa sih? Buat apa sih? Sebentar Ya doang. Allah, buat apa sih, Li? Ustaz Syam, Apaan nih? ini udah. Cincin nih. Tunggu dulu. Ini cincin ini berharga. Iya. Jangan-jangan buat anu nih. Udah ini. Kenapa buat Ustaz Sam Udah, lagi? udah nggak apa-apa Ustaz. Jangan sampai Lah, buat Kan jaminan nih. pinjam dulu, Buat pinjam. apa sih? Pinjam Kenapa jadi dulu. ribut nih? Ya udah, Pinjam jangan dulu, ributin Bang. cincin lah. Saya juga nggak tahu apa-apa Ustaz. Ya udahlah jamaah, mungkin jamaah juga bingung. Nanti aja lah kita bahas setelah yang satu ini insya Allah. Tetap di Suami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya sih tidak buruk sangka. Jangan-jangan buat jaminan utang itu. Pinjam dulu.